Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irena Agung Malinda dengan NPM 24733016 dari Program Studi Pengembangan Produk Agroindustri. Hari ini saya akan menjelaskan kembali materi karya tulis ilmiah dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah tulisan atau laporan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang ada. Karya tulis ilmiah ini sering juga disebut sebagai tulisan akademis. Kenapa? Karena biasa ditulis oleh kalangan kampus perguruan tinggi, yaitu dosen dan mahasiswa. Karya tulis ilmiah ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa penjelasan, prediksi, dan pengawasan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama yaitu ada teoritis. Teoritis di sini yaitu mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Yang kedua yaitu sistematis. Di sini adalah baik penulisan dan pembahasannya ini sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada objektif, yaitu di sini berdasarkan fakta setiap informasinya di sini dalam kerangka ilmiah itu selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Yang keempat yaitu efektif dan efisien, yaitu ringkas dan padat, hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu lugas dan logis, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Salah satu tujuan karya tulis ilmiah yaitu untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian, dan salah satu manfaat karya ilmiah yaitu untuk menyumbang bagi peluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umumnya, artikel ilmiah ini termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya ini berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah ini biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar dalam bentuk presentasi. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini biasanya berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Yang keempat yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis ini biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Yang kelima yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi ini biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Yang keenam yaitu paper. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper ini biasanya dipublikasikan dalam sebuah jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada kertas kerja. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja ini juga biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.